Salam kemenangan. Ada begitu banyak nama Tuhan yang kita kenal. Dialah Yehova, dialah El Shaddai. Dia juga adalah Allah yang selalu memperhatikan umatnya. Dia El Nisi. Saudara, ada begitu banyak. Tetapi ada banyak orang yang tidak membahas El Olam. Ada satu nama Tuhan yang berbeda dari nama-nama yang lain. Saudara, El Olam berarti saudara olam dari kata terselubung. Olam dalam arti kata tersembunyi. Saudara, walaupun olam artinya adalah alam semesta yang besar dan misteri, saudara, sebuah kebesaran Tuhan. Tapi olam juga sebuah misteri dari hati Tuhan yang paling dalam. Saudara, ada sebuah ayat yang melukiskan El Olam. Di dalam Yesaya 45 ayat 15, sesungguhnya engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Saudara, dalam sebuah ayat ada sebuah antagonis yang mengerikan. Yang satu adalah Allah yang menyembunyikan diri, tetapi yang lain adalah Allah Israel juru selamat. Apa artinya? Saudara, ada saat-saat Tuhan menyembunyikan diri, dan dia sangat ingin anak-anaknya menjerit mengejarnya. Ada saat dia menyembunyikan diri dan dia sangat rindu kita berteriak, Tuhan, engkau di mana? Ada saat-saat dia menyembunyikan diri dan dia ingin kita berkata, I miss you so much. Tapi beberapa anaknya bahkan tidak peduli. Mereka tidak sadar bahwa dia tidak ada di situ. Dan itu sangat menyakitkan. Hari itu anak saya masih berusia 4 tahun. Dan ketika saya mau pulang, dia sudah dengar mobil saya. Maka dia sembunyi di lemari. Saudara, dan saya datang, saya sedang sangat letih. Jadi saya langsung mandi, saya tidur, dan saya berpikir mungkin dia sedang pergi bermain dan sebagainya. Saya sama sekali tidak mencari. Kurang lebih 1 jam, tiba-tiba dia menangis sekeras-kerasnya. Saudara, dan pada waktu saya dengar dia menangis, saya datang, saya cari, saya temukan dia di lemari, dan saya tanya, kenapa? Dia bilang, Mama, kamu tidak cari saya. Kamu bahkan tidak menyadari kalau saya nggak ada. Dan saya bilang, sorry, saya sangka kamu jalan. Saya sangka kamu main. Tapi dia nangis, dan buat dia adalah sangat menyakitkan, saudara, bahwa saya tidak mencarinya. Saudara, ada banyak orang yang sebenarnya tidak pernah mencari Tuhan. Dan buat Tuhan itu sangat menyakitkan. Dia yang mau berkata, aku yang juru selamat. Aku adalah Allahmu. Aku yang selalu akan datang kalau engkau berteriak. Tetapi berapa banyak dari kita mencoba dengan kekuatan kita. Kita mengatur hidup kita sendiri. Kita mengatur masa depan kita karena kita pikir kita yang punya. Tetapi Tuhan berkata, aku El Olam. Aku Allah yang mengenal segala sesuatu misteri masa depan. Misteri alam semesta. Misteri pengetahuan-pengetahuan yang bahkan belum ditemukan oleh banyak orang. Akulah El Olam. Allah yang maha besar. Allah yang maha tahu. Allah yang maha kekal. Allah yang mengerti segalanya. Ada satu ayat lagi yang menunjukkan bahaya El Olam. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, ada hal-hal yang kadang-kadang begitu menyakitkan Tuhan dan membuat dia memalingkan wajah. Ada hal-hal yang begitu melukai hatinya dan membuat dia menutup telinga untuk mendengar. Saudara, hari itu Allah yang juru selamat mendadak menjadi El Olam. Saudara, El Olam atau Allah yang menyembunyikan diri juga berarti yang lain. Dia bisa begitu memudar. Saudara, dia bisa menjadi begitu terpisah antara umatnya dengan dia. Dia juga bisa menjadi Allah yang mundur. Dan ujungnya, saudara, dia hilang, vanis. Berapa banyak di Alkitab orang-orang yang
mengalami ini. Ada Saul yang dipilih. Saudara, dia menjadi raja, tapi dia tidak pernah mau dididik. Dia menolak saudara untuk belajar. Dia iri, dia marah. Dan ujungnya Tuhan terpaksa mundur. Hatinya sakit. Hatinya sakit melihat semua pemberontakan Saul. Banyak orang berkata, saya bukan Saul. Saul tidak pernah berzina. Saul tidak pernah mencuri. Saul hanya memberontak dan tidak taat dalam soal-soal yang kecil. Berapa banyak kita lakukan itu? Saul hanya tidak peduli dengan perasaan Tuhan, karena Saul peduli dengan perasaannya. Dia tidak mau disakiti, dia tidak mau disaingi, dia minder, dia takut, dia tidak mau diganggu, dia tidak mau direndahkan. Dan Tuhan berkata, nak, kalau engkau terus dan terus bicara me and me and me, dan kau tidak pernah mau mengerti hatiku, perasaanku, maksudku, rencanaku, dan destiniku, maka Saul mulai terpisah dari Tuhan. Ada sebuah selaput tipis, tapi selaput itu semakin tebal. Dan segala sesuatu dalam hidup Saul mulai memudah dan memudah dan memudah. Dan akhirnya dia teriak, Allah tidak ada lagi. Akhirnya dia berseru dan Tuhan tidak bisa menjawab lagi. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, selesai, finish. Dan itulah El-Olam. Saya berdoa buat setiap kita. Jangan pernah remehkan hal-hal kecil pada waktu Tuhan menegur kita. Jangan pernah saudara remehkan hal-hal kecil pada waktu Tuhan mulai berkata, nah ayo datang kepadaku. Ayo sekali lagi jaga hatimu supaya hatimu penuh dengan cinta, jangan penuh dengan dendam. Supaya hatimu jangan penuh dengan iri dan marah, tetapi penuh dengan belas kasihan dan selalu ingin memberi. Penuh dengan kemurahan. Ada satu titik Tuhan berkata, tidak bisa nak. Kekudusanku tidak pernah bisa bersatu dengan kenajisanmu. Kemarahanmu tidak akan pernah bisa bersatu dengan kasihku. Jangan sampai itu menjadi selaput. Jangan sampai dosa pemberontakan membuat Allah terpaksa menyembunyikan diri. Buat Tuhan terlalu sakit pada saat kita memaki saudara kita. Buat Tuhan dia melihat terlalu sakit pada waktu kita tidak mau menolong orang-orang di jalan. Seringkali ada momen-momen yang buat Tuhan terlalu sakit. Dan dia harus memalingkan muka. Dan dia berkata enough. Dan seringkali banyak orang tidak menyadari. Karena itu adalah hal-hal yang kecil. Engkau meremehkan pelayanan. Kau marah dengan pemimpin. Kata-katamu memaki Tuhan. Seringkali itu membuat El-Olam. Dia menyembunyikan diri. Saya berdoa tahun-tahun ke depan tidak ada seorang pun dari kita yang mengalami El-Olam. Tapi setiap kita ada dalam hadiratnya. Selalu ada dalam pelukannya. Semakin intim, kita yang menyelaraskan hati dengan Tuhan. Kita yang menyamakan hati dengan Tuhan. Pilih, bereskan dosa, bereskan pemberontakan, bereskan hati. Jangan sampai ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Allah El-Olam menunggumu. Mari kita berdoa. Tuhan, jangan pernah jadi El-Olam dalam hidup kami. Jangan pernah sembunyikan dirimu. Tuhan, kau boleh ajar, kau boleh didik kami, tapi jangan pergi, jangan pergi. Jangan mundur, jangan vanis, jangan Tuhan. Jangan kau menyerah dengan kami. Tolongi kami. Tolongi kami. Tolongi kami. Bapa, kami berdoa biar Engkau selalu ada. Selalu berjalan.
Makan bersama kami, perang bersama kami. Didik kami Tuhan. Kau boleh lakukan apapun. Tapi jangan biarkan el-olam terjadi dalam hidup kami. Di mana Engkau pergi dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. I miss you so much. Kami terus merindukanmu. Lebih dan lebih lagi. Dalam nama Yesus.